Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa. Seorang kawan, sahabat saya, Pak Nur Sidarta. Itu yang tragis, Pak ya. Tapi ada satu lagi tindak pidana yang ini jarang terdeteksi atau undetectable. Yeah. Itu adalah perdagangan organ tubuh, Pak. Wow. Itu saya berpikir memang kita sebagai manusia, Pak ya. Yeah. Kita itu kalau bisa membantu orang itu kan senang, Pak. Nah, itu. Kita tuh ada rasa bahagia pada waktu kita itu membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Betul, Pak. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa nanti orang yang kita bantu itu akan membalas dengan bantuan. Nah, itu salah, Pak ya. Salah. Tapi pada waktu kita membantu, kita rasa bahagia. Yeah. Kami ingin memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa jangan takut bersaksi, karena ada kami, ada LPSK. Yeah. Kita akan dapat satu buku yang sangat inspiratif tentang kepemimpinan kolaboratif. Tidak mungkin sekarang kita bekerja sendiri, Pak. Iya, nggak mungkin, Pak. Makanya kita perlu bekerja sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat SAR. Saya Haris Ahadi, pembawa podcast Basarnas, yang pada kesempatan hari ini saya akan bincang-bincang santai dengan narasumber yang sangat hebat dan mumpuni di bidangnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa SAR Talk, podcast Basarnas, ini memiliki tagline, yaitu Search the Inspiration and Rescue the World. Sesuai dengan tagline-nya, maka hari ini saya kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa. Seorang kawan, sahabat saya, Pak Nur Sidarta. Ini dia. Beliau adalah Sekjen Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Terima kasih banyak nih, Pak Nur, bisa hadir di Basarnas. Terima kasih banyak, podcast Basarnas. Kehormatan juga saya bisa datang ke sini. Iya. Luar biasa ini. Namanya SAR Talk, Pak. SAR Talk ya. Oh, okay. SAR-nya Search the Inspiration and Rescue the World. Luar biasa. Luar biasa ya, Pak ya. Ya, alhamdulillah. Inspiring banget, Pak. Iya. Oleh karena itu SAR Talk ini mengundang narasumber ya seperti Pak Nur, orang yang luar biasa ya kegiatannya dan aktivitasnya. Tapi sebelum kita bincang-bincang, Pak Nur, saya pikir kita perlu ngopi dulu nih. Gimana, Pak Nur? Benar. Setuju ya? Ya? Nggak ngantuk nanti kita kan? Ya, betul. Mbak Vina. Nah, ini Pak. Basarnas ini memiliki moto quick respon, Pak. Wah, ya? Kopinya quick respon. Udah ada. Tapi mudah-mudahan bukan kopi kemarin, Pak ya. Enggak ya? Insya Allah tidak. Tanpa kopi, Pak ya. Makasih, Mbak Vina. Makasih. Ya, oke. Pak, boleh dicipin, Pak, ini ya? Wah, ayo Pak, silahkan Pak. Kayaknya mantap. Sobat SAR, luar biasa ini kopinya. Ini kentara bukan kopi saset nih. Iya. Kopi beneran nih. Iya. Wus. Lagu apa nih ya? Lagu apa nih ya? Sobat SAR. Pak Nur, tahu lagu ini Pak Nur? Kalau lagu-lagu baru mungkin saya agak kurang tahu, tapi lagu apa ini saya belum paham nih, Pak. Masa nggak hafal lagu ini? Ini. Loh. Waduh. Ayo teman-teman. Wah, kok dapat surprise ini saya ternyata. Pak Nur. Terima kasih. Waduh, saya tiup ya. Terima kasih ya ampun, terima kasih. Ini kejutan nih Pak, karena saya tuh nggak pernah ngerayain ulang tahun, tahunnya di sini dirayakan ternyata. Mestinya lagunya ini lebih seru lagi itu tadi itu ini mestinya ya. Pak Nur, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak.
Pak Nur, kita mulai perbincangan kita nih. Saya pengen tahu lebih banyak nih, apa sih kesibukan Pak Nur selain menjadi Sekjen LPSK tadi itu? Oh, kesibukan saya, tugas utama pasti sebagai Sekjen, ya, karena memang itu tugas utama. Tapi kalau tugas di luar itu, apa Pak ya? Saya di Korpri juga. Di Korpri itu sebagai ketua yang membawai kementerian lembaga, Pak. Kementerian lembaga. Terus saya di MUI. Saya di MUI sebagai wakil ketua Ganas Anar MUI. Ganas Anar itu adalah gerakan nasional anti narkobanya MUI. Dulu ketuanya Pak Maruf Amin dirangkap oleh ketua MUI, tapi sekarang oleh Ibu Titik sekarang. Saya sebagai wakil ketua di situ. Terus saya juga ketua alumni Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Perikanan ya? Perikanan, Pak. Saya pikir background-nya hukum nih. Enggak, jadi saya itu perikanan yang nyasar di lembaga hukum, Pak, lembaga hukum. Terus saya juga ketua alumni SMA PPSP Malang. Wah. Ya, ada beberapa kegiatan yang penting untuk amal, Pak, ya. Seperti itu. Ya. Kita ternyata hampir sama nih ya. Arema dan Arek Surabaya. Arek Surabaya, Pak, ya. Kita nggak ini tahu gimana nih ngatur kesibukannya ini? Saya ada guru nih, Pak Aris. Iya. Jadi namanya Prof. Jimli Asidiki. Oh iya. Nah, Prof. Jimli Asidiki ketua Prof terkenal gitu. Ya, ketua Mahkamah Konstitusi yang pertama. Saya kebetulan pernah bekerja di Mahkamah Konstitusi selama hampir 10 tahun. Beliau mengatakan orang yang paling sibuk itu adalah orang yang paling punya banyak waktu. Iya betul. Dan beliau itu bukan hanya sekedar mengatakan saja, beliau membuktikan. Beliau sangat produktif dalam menulis buku. Minimal 2-3 buku dalam waktu setahun beliau pasti akan buat. Dan itu saya coba pegang. Jadi semakin kita sibuk, waktu kita itu semakin banyak sebetulnya. Saya akan coba ini, Pak, mewakafkan sisa hidup saya ini untuk sesuatu yang positif. Kira-kira seperti itu, Pak Aris. Iya. Sudah ada buku yang ditulis, Pak Nur? Buku saya ada 2. Yang pertama itu buku dari disertasi saya tentang judicial preview, undang-undang ratifikasi perjanjian internasional. Jadi kalau kita pernah tahu judicial review itu adalah salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau judicial preview itu berbeda, Pak. Jadi kalau judicial review itu undang-undang, setelah undang-undang baru diajukan koreksinya melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau judicial preview itu sebelum menjadi undang-undang. Jadi sudah istilahnya dikonsultasikan begitu ya? Ya, jadi kalau di Prancis, nah kebetulan Bapak kan urusan Prancis nih. Nah, kalau di Prancis itu ada namanya Dewan Konstitusi. Betul. Dewan Konstitusi itu setiap undang-undang sebelum diundangkan itu dilakukan judicial preview di Dewan Konstitusi. Jadi sudah tidak ada lagi kemungkinan kalau dia sudah jadi undang-undang tidak bisa dilaksanakan. Karena jauh sebelum menjadi undang-undang dia sudah dilakukan judicial preview. Nah, saya berusaha mengambil contoh baik dari Prancis, karena saya tahu Prancis adalah sekolahnya Pak Haris, ya kan? Jadi saya ambil itu, saya coba itu bisa diterapkan di sini. Tapi hanya khusus untuk undang-undang ratifikasi, Pak. Karena undang ratifikasi itu kalau sudah ditandatangani, kan seharusnya tidak bisa dibatalkan. Tapi ternyata karena namanya undang-undang, dia bisa diajukan judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi. Nah itu Pak, basicnya seperti itulah. Dan yang kedua, saya sedang menyusun buku, insya Allah bulan November ini jadi, itu tentang tindak pidana perdagangan orang. Ini salah satu tindak pidana prioritas yang ditangani oleh LPSK. LPSK, betul Pak. Sobat SAR, ini luar biasa kan pengalaman beliau ini. Kita kulik nih satu persatu nih ya. Ini saya ternyata banyak nih dari berbagai macam sumber ini ada rekan-rekan yang menanyakan terkait dengan apa itu LPSK dan sebagainya nih, Pak Nur Sidarta ini. Boleh cerita tentang kegiatan Pak Nur sebagai Sekjen LPSK? Baik Pak, jadi saya mungkin sedikit bicara tentang lembaga dulu Pak ya. Lembaga ini adalah lembaga yang menjalankan tugas untuk melindungi saksi dan korban kasus tindak pidana. Jadi saksi, korban yang selama ini kalau kita di dalam apa namanya criminal justice system, di dalam kita bicara tentang KUHP, biasanya yang dijadikan utama itu aparat penegak hukumnya, mulai dari proses penyelidikan dan penyidikan sampai proses peradilan dan tersangkanya. Tapi saksi ini belum menjadi perhatian utama. Betul. Padahal seorang saksi itu dia diperlukan
kesaksiannya untuk mengungkap suatu kasus. Yeah. Nah, lembaga perlindungan saksi dan korban ini seperti juga di belahan dunia yang lain, biasanya namanya Witness Protection Agency atau lembaga perlindungan saksi. Nah, cuma di Indonesia ini ada plusnya, Pak. Kalau di tempat lain itu hanya untuk perlindungan saksi, kalau di kita itu perlindungan saksi dan korban. Korban. Ya, jadi kita mempunyai kelebihan apabila di-compare dengan negara-negara, bahkan negara-negara maju. Nah, ini yang membuat saya merasa terhormat berada di lembaga ini. Ini lembaga sunyi, Pak. Lembaga yang mungkin Bapak kalau lihat KPK nangkep orang di-expose gitu, Pak ya. Kalau LPSK ini semakin banyak tidak terekspos, semakin aman buat kami. Malah justru harus begitu ya? Betul, Pak. Jadi kami. Tapi saya tahun lalu ingat ini, ada kasus yang luar biasa besar itu. Baradae ya? Baradae. Nah, tahun lalu ya. Jadi gini, Pak, kalau kasus sudah terlanjur viral, itu perlindungan saksinya menjadi mahal. Ini yang menjadi pengalaman kami, Pak ya. David Ozora misalnya, yang kemarin dipukulin oleh Mario Dendi, Pak ya. Dan kemudian Baradae. Itu karena terlanjur viral, kami mendapatkan banyak pertanyaan, banyak telepon gelap, banyak macam-macam. Dan akhirnya itu menjadi perlindungannya itu harus semakin rigid, Pak. Tapi kalau kasusnya nggak terlalu banyak orang tahu, kita semakin bisa bergerak ya, sunyi, benar-benar sunyi ya. Betul. Tapi untunglah tidak semua kasus yang kami tangani itu semua viral, Pak. Paling hanya tidak lebih dari 10 lah. Tahun kemarin aja kasus yang kami tangani itu permohonannya ada 7.777. Tapi yang viral nggak lebih dari 10, Pak. Jadi bagi kami masih make sense lah, seperti itu, Pak. Punya kantor yang berada di daerah LPSK? Ada, kantor kami itu ada di Medan, yang perwakilan daerah, kemudian ada di Jogja, Bangka Belitung, dan insya Allah tahun ini ada di Surabaya, di tempatnya Bapak, di NTT, dan satu lagi di Semarang, Pak. Oh, di Semarang. Semarang ya. Luar biasa nih tugas-tugas LPSK ya. Tugasnya betul, sunyi. Sunyi, tapi luar biasa ternyata sampai 7.000 ya. 7.000 kasus, Pak, kami tangani. Karena tindak pidana kami itu prioritasnya banyak sekali, Pak. Ada perdagangan orang. Ini yang tadi saya sebut, sedang saya susun bukunya, yang bukunya, Pak. Ya. Perdagangan orang ini adalah perdagangan yang dimensi luar biasa terhadap kemanusiaan. Karena biasanya mereka itu dijadikan eksploitasi seksual, modern slavery, atau tenaga kerja kita di luar juga ya. Betul sekali, Pak. Jadi tenaga kerja di luar itu yang terutama yang tidak resmi berangkatnya, mereka itu bisa dijadikan kasus perbudakan modern. Itu yang tragis, Pak ya. Tapi ada satu lagi tindak pidana yang ini jarang terdeteksi atau undetectable. Itu adalah perdagangan organ tubuh, Pak. Wow. Perdagangan organ tubuh ini menjadi satu big business around the world. Ini jarang diketahui karena biasanya dia pulang dalam keadaan sudah menjadi mayat dan sudah lama, Pak, sehingga tidak mungkin dibongkar peti matinya. Sehingga kita tidak tahu dia kehilangan apa. Dan organ tubuh yang paling laku saat ini adalah ginjal dan hati, Pak. Jadi Bapak kalau ke Cina misalnya, di sana kalau Bapak mau pesan hati, mau transplantasi, itu sekitar 1,3 sampai 1,5 miliar. Wah, sudah ada harganya. Betul, Pak. Dan pada saat ini perdagangan orang ini menjadi second number business after drug, Pak. Jadi, tapi ini yang maksud saya illegal business, Pak. Illegal business. Jadi pertama adalah drug, narkotika, yang kedua itu adalah organ tadi. Perdagangan manusia, termasuk dalamnya perdagangan dalamnya. Yang ketiga baru perdagangan weapons atau senjata. Senjata. Dulu weapons nomor 2, Pak. Sekarang menjadi nomor 3 after perdagangan orang. Terus ada juga kami pelanggaran HAM berat, korupsi, pencucian uang, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, ini menjadi kasus yang meningkat sepanjang tahun. Kemudian juga penyiksaan yang dilakukan oleh oknum biasanya, Pak. Oknum TNI, oknum Polri, oknum kejaksaan, oknum lapas. Kemudian penganiayaan berat, dan juga terorisme. Jadi terorisme ini bagian dari di mana saksi korbannya juga dilindungi oleh LPSK. Gitu, Pak. Pak Nur, saya mau geser sedikit nih. Tidak terkait dengan LPSK, terkait dengan tugas Pak Nur yang lain. Sebagai pengurus
Korpri tadi itu. Ini bagaimana sih Korpri yang saat sekarang ini? Tentunya organisasi pegawai PNS ya sudah berbeda dengan yang dulu. Ya. Bagaimana pengurus Korpri melihat hal itu? Ya, kita melihat sekarang pergeseran luar biasa Pak ya, karena sekarang kalau dulu yang namanya pegawai negeri sipil itu mungkin menjadi satu-satunya spesies, kalau saya ngomong spesies, yang ada menjadi membawai seluruh pegawai pemerintah. Nah, betul. Sekarang itu selain PNS itu ada ada P3K Pak. Iya, betul. Jadi P3K dan PNS itu merupakan bagian dari ASN, aparatur sipil negara. Ya. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan dengan yang kedua adalah PNS. Apa bedanya? Ada beberapa perbedaan. Kalau yang P3K itu pada waktu mereka mendaftar menjadi P3K mereka tidak dibatasi usia, tapi based on kompetensi Pak, based on experience dari si orang ini sebelum dia menduduki posisi atau jabatan yang tersedia. Pak Nur, saya tahu nih pengalamannya sangat luar biasa, banyak sekali nih. Saya mau geser sedikit nih, tidak bicara soal tugas Pak Nur sebagai Sekjen LPSK. Tadi disebutkan bahwa Pak Nur juga pengurus Korpri ini. Ya. Apa nih langkah-langkah Korpri? Tentunya Korpri ini sesuatu yang berbeda ya saat sekarang ini dengan yang dulu. Saat awal-awal mungkin kita semua masuk menjadi PNS ya. Iya. Pertama Korpri ini sekarang PNS sudah ada temannya Pak. Iya, betul. P3K namanya. Iya. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sehingga rumpun aparatur sipil negara itu adalah PNS dan P3K. Betul. Hanya saja mungkin cara masuknya berbeda, terus kebutuhan juga berbeda. Kalau PNS maksimal sudah 35 tahun bisa daftar, kalau P3K itu kan sampai umur 59 belum bisa Pak. Iya. Asal memang itu dibutuhkan oleh institusi atau kompetensinya ya. Kalau ada yang berbeda itu sekarang begini Pak, Korpri ini sangat peduli dengan teman-teman kita yang terkait kasus hukum. Kami punya semacam LBH-nya lah Pak ya, LBH ini, karena di beberapa instansi mereka di daerah terutama yang paling banyak Pak, mereka mendapat kasus hukum, kami bantu. Kami bantu untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terus kami juga bedanya ini masalah kesejahteraan. Kesejahteraan kita juga meminta masing-masing instansi itu untuk memberikan perhatian yang lebih kuat, terutama misalnya mereka yang akan memasuki masa purna Pak. Ini kan biasanya orang bingung Pak, kalau udah pensiun apalagi sudah jabat Pak ya, tiba-tiba pensiun terus mereka nggak ada activity, nggak ada kegiatan. Nah itu kita biasanya mengisi dengan pembinaan ya. Ada pembinaan itu. Sebelum mereka memasuki purna tugas. Betul. Sehingga kerjasama kami misalnya dengan Taspen itu memang harus sangat kuat Pak. Karena mempersiapkan mereka ini setelah mereka sudah tidak menjalankan tugas. Kira-kira seperti itu Pak. Dan saya melihat sekarang marak ya kegiatan dengan Korpri ya. Beberapa waktu yang lalu ada pekan olahraga ya. Betul. MTQ juga ada ya. Betul sekali. Jadi selain bantuan hukum, kemudian juga kegiatan-kegiatan pekan olahraga ya. Olahraga. Saya kebetulan sekarang menjadi ketua ulang tahun Korpri. Yang diisi, silakan. Diisi berbagai kegiatan. Makasih Mbak. Terima kasih ya. Ada pesan yang lain Mbak? Apa itu? Cukup ya? Kayaknya cukup deh Cukup Pak. ya? Tadinya mau pesan yang lain tapi kayaknya udah cukup. Ada steak, ada apa gitu ada Pak? Kalau steak berarti pesan ke restoran jadinya. Makasih Mbak ya. Makasih. Ulang tahun kapan Pak ya? Ulang tahunnya bulan November. 29 November Pak. November itu yang usia 52 dan kita isi dengan berbagai kegiatan termasuk ziarah. Kemudian kita akan membuat semacam rekor muri Pak untuk donor darah di seluruh Indonesia. Di hari yang sama. Kalau waktu mungkin nggak bisa sama karena kita mempunyai 3 zona waktu. Nah, tapi kita akan membuat semacam rekor muri untuk donor darah, Pak. Wah, itu nanti nih. Kita akan coba itu. Kemudian yang kedua, rekor untuk jalan sehat, Pak. Olahraga bersama-sama di seluruh Indonesia di hari yang sama. Jamnya beda-beda dikit. Sobat Sar, tunggu tanggal mainnya. 29 itu acara puncak.
tapi nanti acara-acaranya itu sebelumnya, Pak. Yeah. Jadi di akhir-akhir bulan Oktober sampai dengan tanggal 29 November. Gitu, kita Pak. Meriahkan nih ya ulang tahun Korpri. Di Basarnas ada Korpri kan, Pak? Iya, betul. Kalau Basarnas atau Korpri wajib aktif. Iya, insya Allah. Gitu, Pak ya? Iya. Bapak sebagai pembinanya kan di sini kan? Iya, betul, Pak. Pak Nur. Iya. Pak Nur, sebelum di LPSK, Bapak di mana ya? Saya Bapak dulu pernah di MK, terus mungkin di kementerian lain pernah ya? Iya, kalau starting karir saya tuh di Kementerian Perindustrian, Pak. Oh, perindustrian. Perindustrian ya. Perindustrian 3 tahun. Waktu itu ada bapaknya Pak Erlangga Hartarto, itu Pak Hartarto namanya. Beliau itu pindah ke Menko Indak, Pak. Nah, saya itu sebagai tukang ketik, Pak. Tukang ketik untuk sambutan-sambutan beliau. Membuat naskah-naskah pidato, membuat naskah sambutan, naskah pada waktu beliau ada conference. Nah, karena saya ikut terus beliau itu, jadi akhirnya saya mengikuti beliau, Pak. Di Menko Indak, Menko Prodis, sampai dengan Menko Wasbangpan. Terus saya kebetulan sekolah ke luar negeri, pas pulang kantornya bubar. Teman-teman saya yang eks-perindustrian pindah ke Equin semua, saya sudah tertutup, sehingga saya kesasar di Menpan, Pak. Oh, ke Menpan ya? Ke Menpan. Dan tapi nggak terlalu lama sih itu zaman-zaman reformasi itu, Pak ya. Kemudian ada Kementerian Departemen Eksplorasi Laut namanya itu. Karena saya kebetulan satu-satunya orang perikanan. Dari perikanan ya? Ya, saya orang perikanan yang bekerja di Menpan. Saya diajak untuk membangun departemen ini sejak awal, Pak. Departemen Eksplorasi Laut, kemudian menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, dan kemudian menjadi Departemen Kelautan Perikanan. Saya di sana sekitar 8 tahun. Kemudian saya pindah ke Mahkamah Konstitusi. Dan terakhir saya sekarang di LPSK. Jadi ada sekitar 9 kementerian ya? Luar biasa ini. Enggak, Pak. Sepertinya Bapak menerapkan nilai adaptif nih paling tidak nih ya. Berakhlak itu adaptif ya. Gimana, Pak? Bisa menyesuaikan seperti itu, Pak ya? Mungkin karena ini, Pak, basic insting kali, Pak ya. Karena saya itu suka alam, Pak. Oh. Saya suka alam sehingga karena saya mulai umur kelas 3 SD itu saya sudah diajar mendaki oleh saya, mendaki gunung, Pak ya. Saya kelas 5 sudah menjadi anggota dari salah satu perkumpulan pendakian gunung begitu. Nah, itu kan kalau kita di alam kan otomatis harus adaptif, Pak. Benar. Supaya kita kalau menghadapi badai, menghadapi hujan, menghadapi angin, menghadapi binatang, ya itu kan kita sudah harus dilatih seperti itu. Nah, itu mungkin basic insting aja, Pak. Jadi saya pikir di mana aja sama aja sih, Pak. Wah, ini kayaknya jiwa SAR melekat ini. Nah, harusnya saya menjadi sini, Pak ya. Ternyata punya pengalaman itu ya. Tapi nanti cerita soal apa itu? Siap. Pendakian dan sebagainya itu. Ternyata Basarnas juga beliau ini ya. Makanya saya tadi senang sekali melihat Basarnas itu apa, Pak? Karena seragamnya itu yang keren, Pak. Orange, Pak ya? Orange. Itu seragam, kalau kita pencinta alam, saya kebetulan di Brawijaya, saya jadi ketua dulu, itu seragamnya itu warnanya orange. Dan saya itu mempunyai Pak, pride, mempunyai kebanggaan Pak, kalau memakai baju orange itu, Pak. Cuma saya dulu kok nggak kerja di Basarnas ya. Kenapa? Tahu, Pak, filosofinya orange? Kenapa? Gimana, Pak? Boleh jelasin, Pak? Gimana? Itu karena warna orange kan warna yang terang benderang, Pak ya. Betul. Sehingga orang kalau misalnya salah satu tugasnya Basarnas ya di gunung hutan, di laut, gelap dan sebagainya itu ya. Itu kita gampang dikenal gitu. Gampang terdeteksi, Pak ya. Terdeteksi. Oh, itu orang Basarnas itu. Oh, orang SAR itu. Insan SAR itu seperti itu kan. Seperti itu. Ada juga adik kelas saya, Pak, yang juga di pecinta alam yang kerja di Basarnas juga. Ada namanya Asnawi, Pak itu ya. Oh iya. Bapak mungkin kenal di salah satu di sini. Itu kerja di sini. Dan Arema juga ya. Arema juga. Arek Malang. Dan kita kan biasa diajar rappelling, diajar betul. climbing, Pak ya seperti itu. Saya pikir sangat menarik, Pak, kerja Basarnas ini. Betul. Iya, Pak. Ya, tugas kami itu kan mencari, menolong, ya, menyelamatkan, ya, mengevakuasi. Itu khusus manusia, Pak ya? Betul, Pak. Tidak apa bedanya dengan BNPB, Pak? Nah, itu tadi, Pak, ya, namanya ya SAR ya, pencarian pertolongan ya. Pertolongan, menyelamatkan, mengevakuasi manusia tadi itu. Kami punya tugas 4, Pak. Ya, SAR untuk ada mandat dari internasional ya, organisasi maritim internasional sama penerbangan internasional itu. Sehingga kami punya kewajiban, ya, negara ini punya kewajiban untuk mencari, menolong apabila ada musibah pelayaran, penerbangan. Ya, awalnya mandatnya itu. Oh iya. Ya. Terus ada kecelakaan transportasi lainnya.
tetapi itu ditangani oleh instansi lain. Contohnya kereta api, Pak. Itu oleh PT KAI, oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Tetapi kalau memerlukan penanganan khusus, Basarnas masuk. Oh, jadi Basarnas bisa melapisi, Pak, bisa membackup gitu, Pak, untuk membackup. Terus juga untuk transportasi jalan, ya, angkutan jalan. Itu kan kita ketahui Polri ya yang memiliki kewenangan itu. Tetapi kalau perlu penanganan khusus, Basarnas bisa masuk. Kalau gunung, Pak? Gunung. Nah, itu yang ketiga ya. Tanggap darurat bencana, ya kan? Itu tanggap darurat bencana itu menjadi tugasnya Basarnas juga. Itu ada mandat internasional juga itu. Ya, ada kerangka kerja Sendai ya terkait pengurangan risiko bencana, disaster risk reduction, ada INSARAG organisasinya. Ya, kemarin Indonesia mengirim tim ke mana, Turki itu. Kami ini sudah internasional, Pak. Waktu gempa kemarin, Pak, ya. Yang Turki kemarin itu ya. Datang ke sana Indonesia ini ya. Ya, mayoritas dari Basarnas itu. Itu kita memiliki leveling medium. Level untuk tim urban search and rescue. Nah, yang terakhir itu kondisi membahayakan manusia. Wah, ini yang luas nih, Pak Nur. Kondisi membahayakan manusia itu. Kemarin beberapa waktu yang lalu ada orang yang naik tower gitu kan. Oh, itu termasuk bagian dari itu teman-teman tim Basarnas yang ada di lapangan itu juga gitu, membujuk bagaimana mereka bisa turun. Terus yang tersesat ya di gunung hutan, terus hanyut di sungai seperti itu. Saya ingat dulu Pak, sekitar tahun 65-an itu ada Suhogi, Bapak pernah dengar, Pak, ya? Dia tuh hilang di Gunung Semeru, Pak. Sempat akhirnya dia direscue juga. Itu Basarnas belum ada tahun 65-an, Pak, ya. Tapi itu biasanya pencinta-pencinta alam setempat, Pak, betul. Nah, akhirnya karena saya mendengar cerita itu, kenapa terus saya jadi masuk ke pecinta alam itu, Pak. Alam, ya. Ya, dia yang salah satunya yang merescue almarhum Suhogi waktu itu. Iya. Kan Pak Nur berhasil masuk Basarnas ya. Paling tidak hari ini di Sabtok. Walaupun saya nggak kerja di sini, paling nggak hari ini saya bisa di Sartok, Pak, ya. Di Sartok yang luar biasa ini. Ya. Saya bangga, Pak. Saya bangga. Terima kasih Pak Aris sudah mengundang saya ke sini. Ini kebanggaan buat saya, Pak. Nah, sekarang bergeser ke nanti ngomong lagi soal tadi pengalaman adaptif tadi loh, Pak. Oh iya. Itu tadi penasaran. Tapi karena berhubung sekarang ngomong soal pendakian tadi itu. Bagaimana pengalaman Pak Nur selama masa-masa dulu pendakian? Apa sekarang mungkin masih seperti itu? Sekarang mungkin sudah tidak seaktif dulu, Pak, ya. Tapi saya sejak kelas 3 SD sudah masuk pecinta alam. Saya suka mendaki, kemudian SMA juga saya aktif sekali di pendakian dan arung jeram. Kemudian waktu di kuliah saya menjadi ketua pecinta alam di ya? Impala namanya, di Brawijaya. Dan pas zaman saya ketua itu kami berhasil ke Jawijaya, Pak, ke Kartens Piramid. Saya memang tidak bisa mendaki ke banyak gunung, Pak, yang di Indonesia ini, tapi paling tidak gunung-gunung yang tertinggi, paling tidak target saya itu yang tertinggi, Pak. Jadi Kartens itu yang nomor 1 di Indonesia, nomor 2 itu kan Kerinci, Pak, di Sumatera, nomor 3 itu Rinjani, dan nomor 4 itu Semeru. Paling tidak 3 gunung yang pertama ini saya udah pernah, Pak, ya, mendaki. Kalau Semeru karena memang di kampung saya sudah 18 kali naik gunung Semeru, Pak. Itu ya. Karena memang di rumah saya sendiri, Pak, jadi lebih mudah saya mendaki di sana, Pak. Pak Nur, saya kembali lagi ke yang tadi adaptif. Mungkin sedikit cerita bagaimana seorang PNS seperti berpindah dari satu instansi, bagaimana menyesuaikan tadi itu. Memang ini bukan bagian dari rencana saya, Pak Aris, ya. Jadi saya masuk ya karena memang kan ini bagian dari tugas, Pak. Mengalir saja ya? Mengalir, dipindah-pindah. Mengalir ya? Ya memang untuk masuk ke satu instansi baru ya pasti memerlukan penyesuaian. Namun bagi saya sih di mana aja sama sih, Pak. Kunci suksesnya apa, Pak? Bukan kunci. Sampai akhirnya sampai menjadi sekjen LPSK. Mungkin ya karena saya pindah-pindah itu malah jadi sekjen, Pak. Kalau saya tetap di satu tempat belum tentu jadi sekjen. Ya. Jadi saya memakai pepatahnya saudara-saudara kita dari Sumatera Barat, Pak. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, katanya gitu, Pak. Nah, itu karena itu bagi saya itu sangat meresap, Pak, ya. Itu kan merupakan kebijakan lokal gitu, Pak, ya. Jadi local wisdom lah kalau menurut saya itu. Mereka teman-teman atau saudara-saudara kita dari Sumatera Barat itu mereka diminta untuk merantau. Tapi dimanapun mereka merantau, mereka bisa membawa diri sehingga itu bisa diterima di mana saja. Kira-kira itu salah satu nilai-nilai yang dipegang oleh Pak Nur. Betul, ya? Pak. Itu saya pindah kemanapun, insya Allah bisa lah, Pak. Insya Allah bisa. Wah, alhamdulillah nih, Pak.
ternyata kita sudah paling tidak sudah cukup lama nih kita bincang-bincang nih. Nggak terasa Pak ya. Iya, Pak. Pengalaman Pak Nur luar biasa. Saya ada satu oleh-oleh nih buat Pak Nur ini. Wah, senang sekali. Tapi saya terus terang terima kasih nih Pak Nur bisa hadir ya di SAR Talk, sebuah podcast Basarnas ini. Ya. Jadi apa tadi Pak? Search the inspiration and rescue the world. Ya. Wah, luar biasa. Ini saya mencari inspirasi inspiring nih. Ya kan? Banget, kan luar biasa Pak Nur. Ya. Saya yakin Sobat SAR ya sudah bisa mengambil inspirasi dari perjalanan karir Pak Nur Sidarta tadi itu, Sekjen LPSK. Terima kasih Pak. Dan semoga kita bisa merescue dunia Pak. Betul ya? Pak, betul, karena kalau saya berpikir Pak, yang mungkin sedikit Pak, ini saya tertarik dengan tagline ini tadi itu saya berpikir memang kita sebagai manusia Pak ya, kita itu kalau bisa membantu orang itu kan senang Pak. Nah, itu kita tuh ada rasa bahagia pada waktu kita itu membantu orang yang sedang membutuhkan bantuan. Betul Pak. Tapi jangan sampai kita berpikir bahwa nanti orang yang kita bantu itu akan membalas dengan bantuan. Nah, itu salah Pak ya. Salah. Tapi pada waktu kita membantu kita rasa bahagia. Bahkan nanti mungkin yang akan membantu kita bukan orang yang pernah kita bantu, mungkin orang yang lain. Yang betul, lain Pak. lagi Pak. Nah, kalau kita sudah sampai pada pemikiran seperti itu, yang Bapak sampaikan tadi itu menjadi SAR tadi itu menjadi satu hal yang bisa dijadikan nilai hidup, nilai hidup di dalam kita menjalani kehidupan ini Pak. Dan kami punya nilai-nilai Pak, selain tentunya berakhlak ya sebagai ASN. Jadi ada profesional, sinergi, dan militan. Profesional, sinergi, dan militan. Luar biasa. Militan itu berarti kita harus fokus. Harus tetap semangat kondisinya apapun juga. Sinergi, kita tidak mungkin bekerja sendiri. Tidak kita harus bekerja sama, menjalin networking, luar biasa. Kalau profesional kita tempa diri kita Pak untuk menjadi seorang profesional. Akan saya ambil menjadi falsafah hidup saya itu Pak. Ya, insya Allah. Ya, Pak. Ya. Pak Nur, saya tertarik tadi terkait dengan aktivitas Pak Nur Sidarta pendakian. Ya. Gimana Pak? Bisa cerita pengalaman-pengalaman dulu? Atau mungkin sekarang masih melakukan aktivitas itu? Ya, saya kemarin rencananya mau ke Gunung Slamet sebetulnya Pak, di ulang tahun LPSK. Yang ke-15, cuma karena kebetulan waktunya nggak match, kebetulan saya juga ada acara, jadi saya nggak jadi Gunung Slamet. Ini gunung nomor 1 tertinggi di Jawa Tengah Pak, Jawa Tengah. Tapi kalau yang nomor 1 tadi sudah saya sebutkan Pak ya, kita di Jayawijaya, Kartens Piramid nomor 1, nomor 2 Kerinci, nomor 3 Rinjani, itu tiga-tiganya sudah pernah saya daki Pak. Kalau Semeru itu yang keempat, tapi karena di kampung saya 18 kali saya 18 kali ya. Tapi memang karena saya suka Pak. Nah, tapi sekarang mendaki sudah tidak se-complicated dulu. Bahkan sekarang di beberapa pendakian saya lihat itu sudah ada namanya porter Pak. Kalau dulu yang namanya porter itu cuma ada di Kartens. Saya mendaki Kartens itu dari Jayawijaya ke desa terakhir itu namanya Ilaga Pak. Dari Nabire ke Ilaga, dari Ilaga itu jalan kaki selama 7 hari. Sampai di Lembah Danau-Danau, dan Lembah Danau-Danau baru kita melakukan pendakian ke puncak Pak, di Kartens Piramid. Itu bawa porter, karena nggak mungkin kita pakai sendiri. Tapi sekarang kita ke Gunung Ijen, Gunung Rinjani. Sudah ada Pak ya? Ke Gunung Slamet itu pakai porter Pak sekarang. Nah itu yang membuat saya berpikir wah kayaknya mendaki zaman sekarang lebih enak ya? Ya, sudah tidak seperti zaman dulu. Kalau mendaki zaman dulu itu memang effortnya itu harus tinggi. Kalau sekarang itu mendaki itu just for fun Pak. Jadi hanya untuk bersenang-senang lah kira-kira. Tapi tidak menutup kemungkinan. Tapi yang paling penting itu Pak kalau dalam pendakian, tadi saya pengen bertanya juga bagaimana Basarnas melakukan rescue terhadap kasus-kasus pendakian. Kemarin ada mahasiswa UB, tapi kebetulan bukan pecinta alamnya UB, dia hilang Pak di salah satu gunung di Malang begitu. Terus yang kedua itu, nah ini yang paling penting Pak kalau menurut saya, masalah sampah. Pendaki itu biasanya mendaki gunung, yang ditinggalkan itu salah satunya adalah sampah. Sampah baik itu yang organik maupun yang anorganik. Nah kalau plastik otomatis kan nggak bisa terurai Pak ya. Nah ini yang menurut saya perlu diperhatikan. Bukan tugas Basarnas memang. Tapi kalau misalnya ada eksiden-eksiden itu ada orang yang hilang ya di gunung hutan seperti itu. Betul Pak? Itu bisa Pak ya? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, tugas Basarnas yang 4 tadi itu, ada kondisi membahayakan manusia. Itu luas banget ya. Terkait dengan kondisi membahayakan manusia itu, terkait dengan orang yang hanyut di sungai ya. Terus misalnya
jatuh di apa itu di kapal, nah apa itu ya, terus di gunung hutan, di ruang yang terbatas. Kami kebetulan tahun 2019 itu juga membentuk yang namanya lembaga sertifikasi profesi, Pak Nur. Ya, ada LSP Basarnas. Itu kami mendapatkan lisensi dari BNSP. Ya, salah satunya juga terkait itu kompetensi bagaimana kita melakukan pencarian di di high angle rescue technique itu ada kompetensinya untuk ke gunung hutan itu seperti apa. Interesting. Dan yang penting lagi Pak Nur, kita tidak bisa kerja sendiri ya. Ada yang namanya pentahelix ya atau multihelix ya, jejaring dengan banyak pihak. Sehingga kalau misalnya ada yang Pak Nur tadi cerita di gunung hutan, orang tersesat dan sebagainya, kita juga kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan seperti itu. Saya jadi terinspirasi nih Pak Aris. Iya. Karena salah satu tugas kita ini LPSK itu kan melakukan pendampingan saksi, Pak. Betul. Pendampingan saksi itu kami tidak hanya di kota-kota besar, Pak. Iya. Kami pernah melakukan pendampingan itu sampai ke Taliabu. Taliabu itu kita harus naik kapal dari Ambon itu 18 jam, Pak. Jadi kita jemput saksi 18 jam ke Taliabu, dibawa ke pengadilan di Ambon. Setelah itu kita antar lagi Pak ke sana, Pak. Itu kita mendampingi mereka. Terus pendampingan kita itu juga, nah ini kalau di tempat-tempat ekstrem itu mungkin kita perlu kerjasama nih Pak. Melatih kami, misalnya kami harus melakukan pelatihan di tempat-tempat yang harus melewati gunung dan sungai. Kami kan nggak punya. Karena menjemputnya sampai sana Pak ya? Betul sekali Pak, betul sekali. Bahkan kalau boleh kami sampaikan nih Pak, selama pandemi itu kami nggak ada work from home Pak. LPSK itu nggak ada work from home. Karena pendampingan kami itu nggak bisa pakai Zoom. Betul. Kami nggak bisa, nggak bisa melakukan pendampingan pakai remote control itu nggak bisa Pak. Jadi kami mau nggak mau melakukan pendampingan sehingga ada konsekuensinya Pak. Dari 400 orang pegawai di kami itu ada sekitar 230 orang yang terinfeksi COVID Pak. Dan 1 orang meninggal. Karena dia harus nyemput saksi di NTT, ada lagi yang di Ambon, ada lagi yang sampai ke Papua. Yang tempat-tempat ekstrim, tempat-tempat berbahaya, Pak. Sepertinya sama nih dengan tugas Basarnas ini. Pada saat COVID itu kami tidak bisa malah jaga jarak nggak bisa, Pak. Bagaimana menolong seseorang ya? Betul. Seperti itu. Benar. Nah ini yang mungkin tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena memang tugas kita kan bukan tugas yang istilahnya itu seperti musik Pak ya. Betul. Terus tahu-tahu disiarkan menjadi talk show. Pekerjaan kita kan nggak, pekerjaan kita itu pekerjaan yang sunyi Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang dilakukan, cara-cara LPSK dalam rangka untuk melindungi saksi dan korban tadi itu? Seperti apa sih konkretnya? Jadi pertama itu perlindungan Pak. Perlindungan itu mulai di rumah aman namanya atau safe house. Itu perlindungan yang 24 jam. Kemudian perlindungan itu yang ada juga perlindungan yang sifatnya itu dilindungi selama dia pergi kemana aja dilindungi. Jadi kami kawal Pak. Kami mempunyai petugas yang dipersenjatai. Jadi kami memang di all levels itu kami dipersenjatai Pak dengan senjata api, dan kemudian juga kita bisa memberikan rehabilitasi medis, psikologis, psikososial terhadap korban. Kami juga memberikan change identity Pak. Jadi merubah identitas apabila kasusnya ini sangat membahayakan bahkan sampai pengadilannya inkrah. Jadi pengadilannya selesai, tapi nasib orang ini sebagai saksi masih berbahaya karena tersangkanya orang yang sangat berkuasa misalnya. Dia bisa kita sembunyikan, kita ganti identitasnya. Bahkan kalau ekstrimnya bisa kita face off. Jadi dirubah mukanya Pak. Ini sudah biasa Pak kalau di luar negeri, misalnya di Amerika, di Meksiko, di Kolombia itu sudah biasa. Tapi di Indonesia sampai sekarang belum ada. Tapi yang kalau change identity udah beberapa orang. Tapi kalau yang merubah muka belum ada Pak. Saya sih pengen merubah muka Pak. Lebih seperti siapa Pak?
Saya tuh dari dulu masih muda itu kepengen kayak bayangin kayak Tom Cruise gitu, Pak. Ah, betul. Saya malah kayak ini, Pak, kayak penyanyi Korea itu loh, Pak. Ya kan penyanyi Korea itu kan paling banyak disukai orang tuh, Pak. Nah, tapi ternyata saya nggak yang glowing gitu. Ternyata nggak diperbolehkan oleh LPSK, Pak. Saya bilang, Bapak nggak ada masalah, ngapain dirubah mukanya kayak gitu. Ini baru tahu nih saya Sobat SAR tentang apa itu? Tugasnya. Tugas-tugas masih cara dari LPSK ya. Ya, masih ada satu lagi itu penghitungan restitusi dan kompensasi, Pak. Jadi korban tindak pidana itu berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Jadi korban perdagangan orang, tindak pidana kekerasan seksual, itu dia bisa mendapatkan ganti rugi dari pelakunya pada waktu mereka diputuskan oleh pengadilan. Tapi ada juga kompensasi, Pak. Kalau restitusi itu diberikan oleh pelaku, kalau kompensasi diberikan oleh negara. Tapi hanya tiga tindak pidana, Pak, yang bisa mendapatkan kesempatan itu. Pertama adalah pelanggaran yang berat berdasarkan putusan pengadilan. Cuma unfortunately belum pernah ada putusan pengadilan, Pak, yang memberikan putusan membayarkan kompensasi dari korban. Kalau yang kedua, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang terorisme. Semua korban terorisme itu ditanggung oleh negara, Pak. Jadi sejak kejadian, kejadian awal, dia tidak mengajukan permohonan ke LPSK pun, dia sudah dibiayain, Pak. Jadi misalnya ada bom meledak di satu tempat, saya sudah kirim surat, Pak, ke rumah sakit di seluruh daerah itu, bahwa semua korban ditanggung oleh kami. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah korban tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ini baru nih, Pak. Ini agak berbeda mekanismenya. Jadi korban tindak pidana kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, pelaku wajib membayar ganti rugi. Tapi apabila pelaku tidak bisa membayar, dia itu harus dicek dulu, Pak. Kalau dia punya aset, punya apa, itu akan disita untuk membayar kerugian kepada korban. Akan tetapi kalau memang dia tidak mampu, akan diambil alih oleh negara, Pak. Nah, ini sedang disusun PP-nya. LPSK sedang ditugaskan untuk mengelola namanya dana bantuan korban. Tapi khusus untuk tindak pidana kekerasan seksual. Jadi itu, Pak, salah satu tugas. Tapi yang jelas saksi dan korban tadi itu tidak sepeser pun ya dipungut sesuatu ya. Semuanya ditanggung of charge, Pak. Jadi kalau ada orang bilang perlindungan saksi itu mahal memang, tapi yang bayarin kami, Pak. Jadi bagi korban mereka tidak dituntut bayar. Bahkan apabila mereka itu orang yang bekerja, mereka harus masuk safe house, kami akan ganti biaya hidup sementaranya, Pak. Untuk safe house tadi ada di mana, Pak ya? Kalau saya kasih tahu namanya bukan safe house, Pak, ya. Oh iya, betul. Jadi kami punya beberapa tempat, Pak, di safe house. Nah, Bapak bertanya nih, safe house kami di mana? Artinya di kota-kota besar atau di kota-kota besar, di kota bahkan ada yang permanen maupun yang tidak permanen. Kami agak berhati-hati terhadap safe house, Pak, karena pernah, saya nggak tahu ceritanya gimana, kami punya safe house di satu tempat di Jakarta, tiba-tiba dia itu masuk di dalam pencarian Google, Pak. Bapak bayangkan, Pak. Jadi safe house atau rumah aman LPSK langsung dikasih itu alamatnya oleh Google. Kami kan langsung panik, Pak. Padahal kami sering menyimpan atau mengamankan orang-orang di rumah itu ya. Sehingga kami memakai metodologi yang berbeda-beda, bisa kita pindah-pindahkan dalam periode-periode tertentu. Kalau Bapak misalnya tanya berapa lama orang bisa dilindungi LPSK, itu bisa selamanya, Pak. Oh, gitu ya. Jadi tergantung kasusnya tadi itu ya. Kasusnya. Kami kasus Nasarudin yang dulu bendahara satu partai itu, Pak. Itu kami lindungi selama 10 tahun. Jadi cukup Jadi lama. Ada pendampingan Betul, begitu ya. Bukan pendampingan, ditaruh, disimpan di satu tempat dan didampingi, Pak. Pendampingan. Selama Pak Nur sebagai Sekjen LPSK ini, apa nih ada kasus yang menantang begitu ya? Yang menantang pertama ada kasus besar misalnya apa? Ya mungkin kalau Bapak tadi sampaikan kasus yang terkait dengan Baradae itu, Pak, ya. Itu memang membuat tensi kami naik, Pak. Gitu ya. Karena ada telepon gelap, ada ancaman, terus saya pulang kantor diikuti oleh kendaraan-kendaraan yang nggak jelas begitu. Sehingga yang tadinya saya tuh nggak pernah pakai ajudan, Pak. Setelah kasus itu saya harus didampingi ajudan. Walaupun hari ini dia nggak ikut karena dia sedang sekolah perwira, Pak, kebetulan.
Kemudian kami juga dipersenjatai Pak, yang maksudnya tadinya hanya beberapa petugas, tapi sekarang kata semua mulai dari ketua, sekjen, eselon 2 semua dipersenjatai semua. Karena situasinya memang menjadi kurang kondusif lah Pak. Ya. Banyak Pak yang kami tangani, termasuk anggota oknum TNI yang melakukan mutilasi di Papua. Oh gitu. Dan kasus-kasus lain Pak ya. Iya. Ini apa nih harapan Pak Nur ini ke depan? Baik untuk organisasi di LPSK sendiri, sama mungkin bicara soal ke-ASN-an. Kalau saya berpikir yang pertama itu adalah kolaborasi Pak. Iya, betul Pak. Kolaborasi antar lembaga itu menjadi penting. Iya. LPSK nggak mungkin kami kerja sendiri ya. Iya, betul Pak. Kami mungkin butuh nanti suatu-waktu kami pelatihan Pak. Iya. Saya ingin mendidik teman-teman saya untuk melakukan pelatihan-pelatihan outdoor Pak ya, yang terkait apabila kita ditugaskan ke daerah-daerah yang rawan dan membutuhkan effort untuk melakukan penyelamatan, selain keterampilan lain seperti menembak dan lain-lain. Dan juga yang penting itu Pak, kami ingin memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa jangan takut bersaksi karena ada kami, ada LPSK. Itu yang kami ini. Dan yang terakhir, LPSK ini sedang menjalankan kegiatan prioritas nasional Pak tentang perlindungan berbasis komunitas. Jadi karena kami tahu bahwa LPSK tidak bisa bekerja sendiri, kami ingin mengajak masyarakat untuk aktif memberikan paling tidak pertama early warning system Pak terhadap kasus-kasus tindak pidana yang kami tangani. Kasus kekerasan rumah tangga, kasus perkosaan yang berada di daerah, di kampus, di mana-mana itu kami mengajak masyarakat untuk bergabung. Dan alhamdulillah Pak, selama hampir 2 tahun ini masyarakat mulai dari supir ojol, ibu rumah tangga, tukang becak, bahkan Panglima Andika Perkasa, Pak Menteri Bappenas, Bu Menteri PPPA, para dubes di beberapa negara seperti Kolombia dan Meksiko itu bergabung Pak menjadi sahabat saksi korban itu. Kami sangat gembira karena ternyata masih banyak orang yang peduli. Betul. Dan kepedulian itu kan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara Pak ya. Dia mungkin tidak harus terjun langsung, tapi paling tidak dia bisa memberikan edukasi, pemahaman. Nah itu yang mungkin kalaupun ada hal yang itu yang bisa kami sebutkan mengenai apa sedang kami kerjakan di LPSK Pak. Sepertinya nampaknya sama Pak dengan Basarnas itu. Gitu Pak ya. Kami juga melakukan pelatihan-pelatihan ke masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi ya. Kami sebut mereka adalah potensi SAR. Terus juga kami juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat pun kita harus berdayakan supaya kalau terjadi sesuatu bencana, mereka pun juga sudah cepat tanggap siap, Pak ya. Seperti siap itu, saling menolong, membantu. Betul. Nah kami juga ada ini loh Pak Nur. Tadi kan menyimak, tugasnya Pak Nur luar biasa ya. Kalau di daerah-daerah terpencil tadi itu ya. Kami juga melakukan ada siaga SAR khusus ya. Sekarang ini kan lagi ada event internasional ya di Jakarta ya. Ada ASEAN ya kan. Betul, kita pun melakukan siaga SAR juga seperti itu. Terus event olahraga, MotoGP, sail ya kan. Ya terus beberapa waktu yang lalu ada rekan dari Wanadri melakukan kegiatan berpetualang begitu ya. Itu menginfokan ke Basarnas menarik. Supaya kita monitor. Kami punya 43 kantor pencarian pertolongan Pak Nur. Itu di seluruh Indonesia Pak? Di seluruh Indonesia. Tetapi kami membentuk itu berdasarkan ini potensi bencana atau musibah atau kecelakaan seperti itu. Itu malah daerah-daerah susah Pak ya? Malah daerah-daerah susah Pak ya? Banyak ya? Ada di satu provinsi mungkin ada 2 kantor di sana. Terus di bawahnya itu ada pos pencarian pertolongan. Ada unit siaga juga seperti itu. Itu Pak Nur. Menarik Pak. Ya itulah relevansinya ya dengan core values ASN berakhlak itu. Betul. K-nya itu kan kolaborasi. Itu nggak bisa kita ini Pak Nur ya. Pak. Kita harus begitu. Kami saya nanti akan koordinasi dan nanti mungkin kita perlu bikin MOU Pak. Betul Pak Nur. Basarnas dan orang mikir ngapain kok Basarnas sama LPSK ya? Mereka nggak ternyata juga, itu Pak ya. Kami punya pekerjaan-pekerjaan yang susah dan mungkin kami memerlukan kompetensi dari Basarnas yang bisa kami ambil Pak ya, supaya meningkatkan kualitas SDM kami Pak. Pak Nur, sebelum kita akhiri bincang-bincang kita, ada Pak Nur kan sebagai ada bajunya ada FS ini. Oh iya. Mungkin Sobat SAR perlu tahu nih, FS itu apa itu? Oh iya. Pak Nur adalah ketua FS. Apa FS Pak?
FS itu Forses, Pak. Forses. Jadi forum, ini yang mungkin Bapak juga pakai ya, Bapak menjadi saudara saya di Forses. Jadi forum SES itu adalah forum semacam forum komunikasi antara Sekjen, Sestama, Sesmenko, Asrena, TNI Polri, Kasum TNI, Pak. Kemudian termasuk kami mengajak Ketua Forses Dasi, Pak. Jadi Ketua Forum Sekda seluruh Indonesia. Untuk bergabung di Forses. Kenapa? Tadi, Pak, kita berpikir bahwa kolaborasi itu menjadi suatu keniscayaan. Tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan sendiri, Pak. Nggak bisa lah kita menganggap ego sektoral. Kalau dulu kan zaman dulu, Pak, ini pekerjaan saya, kamu nggak boleh ikut. Itu udah nggak zaman. Udah nggak zamannya lagi. Pak. Semakin kalau pekerjaan bisa dikerjakan bersama-sama, insya Allah akan lebih ringan, kan gitu, Pak. Tanpa harus saling meniadakan tugas masing-masing. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah ini Forses ini adalah forum komunikasi di mana kami tadi Bapak bisa ketemu saya ketemu dengan Sekjen, Sesmenko, Sestama, Kasum yang lain misalnya. Untuk menjalin selain silaturahmi, menjalin kolaborasi, Pak. Dan paling tidak Sobat SAR, ini SAR Talk sekarang ini dengan adanya Forses, tinggal WA saja udah selesai, Pak ya. Betul, Pak. Betul. Seorang ketua Forses datang ke sini. Pak Nur, sekali lagi ini terima kasih sekali. Saya yakin kesibukan Pak Nur Sidarta sebagai Sekjen LPSK luar biasa sibuk. Ditambah tadi itu jadi pengurus Korpri terus Forses dan sebagainya tadi itu. Saya senang sekali, Pak. Senang sekali datang ke sini dan ini kehormatan buat saya. Kehormatan buat saya, Pak. Ini saya nunggu tadi saya sudah minta Sarjek untuk mengirimkan souvenir buat Bapak nih. Sarjek ini apa nih, Pak? Bukan Gojek, Pak ya? Bukan ya? Mirip-mirip semacam Pak. itulah. Moga-moga sebentar lagi datang. Ya. Ini ini Pak Nur. Baru panjang umur berarti ini Pak. Seperti motonya Basarnas Pak Nur. Quick response. Nah, betul. Mas, luar biasa, sampai kayak Basarnas saja. Quick respon. Harus, Pak. Siap. Terima kasih banyak. Siap, Pak. Ini sebelum saya mau ada orderan lagi. Boleh saya ada satu pantun, Pak. Gitu. Apa jadi, nih? Lionel Messi, palanya kejedot. Wes. Aduh. Itu kalau di tetangga ada cakep. Cakep gitu, Iya. Saya diulangi lagi. Oke, Lionel Messi, kepalanya kejedot. Cakep. Nah, mau banyak inspirasi. Wes. Saksikan SAR Talk. Weh, luar biasa. Terima kasih, Pak. Sarjek. Terima kasih, Mas ya. Sukses selalu, Mas. Mari, Mas. Ternyata pantunnya nggak jauh-jauh dengan tagline-nya SAR Talk. Kayaknya kita punya keluarga orang Basarnas atau apa ini, Pak? Mungkin adiknya, kakaknya, mungkin atau anaknya mungkin, Pak. Pak Nur, ini dari kenang-kenangan dari apa itu? Luar biasa. Dari SAR Talk Basarnas. Ada satu tambahan lagi nih, Pak Nur. Apa, Pak? Sudah masuk, Pak Nur. Ini buku perdana saya ini. Wah. Kepemimpinan kolaboratif. Nampaknya cocok kan dia? Kita bahas soal kolaboratif tadi itu. Pak, kita harus ini Bapak harus sampaikan kalau Bapak berkenan. Tanggal 10 itu nanti ada acara, Pak. Kita ada acara Jalan Sehat Forses. Kita nanti kan ada gift yang kita taruh di. Kalau Bapak punya ini, Bapak kan nggak banyak ini, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Taruh ini, Pak, di situ. Nanti akan saya announce. Kita akan dapat satu buku yang sangat inspiratif tentang kepemimpinan kolaboratif. Tidak mungkin sekarang kita bekerja sendiri, Pak. Nggak mungkin, Pak. Makanya kita perlu bekerja sama. Kita perlu. Ini saya terima, Pak ya. Saya terima sekali. Terima kasih. Ini juga di sini ada juga tentang mengupas tentang saya. Tentang kepemimpinan kolaboratif juga. Wah, ini buku dari UGM. Oke. Bapak alumni UGM, Pak ya? Alumni UGM. Terima kasih, Pak. Berarti alumni yang sedang berkuasa saat ini. Bercanda, Pak ya. karena Pak Jokowi kan dari UGM, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Sekali lagi. Ini silakan dihabiskan. Terima kasih. Kopinya, terima kasih. Snacknya. Luar biasa ini ya. Saya terima kasih nih bisa datang ke sini dikasih oleh-oleh lagi. Pak Nur, terima kasih ya atas kedatangan Pak Nur Sidarta di podcast SAR Talk Basarnas pada hari ini. Ini luar biasa sekali. Sobat SAR, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Sekjen LPSK di SAR Talk Basarnas.
Search the inspiration and rescue the world. Afiknam Jagat Samagram.